SPM 054. Baik, di sini saya akan menunjukkan video dari Bapak Taufik Putaron, yaitu tentang review film tentang kesulitan belajar setelah menonton videonya. Di dalam film tersebut terdapat beberapa tokoh, salah satunya yaitu tokoh utamanya yaitu Ihsan Nafisore Awasti, yaitu sifatnya di sini memiliki sifat imajinatif, pemalu, dan sensitif. Juga untuk perannya sendiri yaitu seorang anak SD kelas 3 yang menghadapi kesulitan membaca dan menulis akibat disleksia. Ia sering dianggap malas oleh orang dewasa, dianggap malas oleh ayahnya, guru-gurunya, bahkan kepala sekolahnya dan juga teman-temannya. Dia dianggap sebagai seorang anak yang bodoh yang memiliki keterlambatan dalam berpikir ataupun lain sebagainya. Di situ dalam film tersebut Ihsan dikucilkan dan juga sering dianggap tidak mampu oleh gurunya di sekolah yang lama. Setelah adanya kesulitan belajar itu dan mengakibatkan keterlambatan Ihsan dalam proses belajarnya di sekolah yang lama, dikeluarkanlah oleh kepala sekolah. Ihsan pun dikeluarkan di sekolah yang lama dan dipindahkan ke sekolah yang baru oleh orang tuanya. Itu tokoh dari Ihsan. Dan untuk selanjutnya ada Rang Sakar Nikubah, yaitu seorang guru seni yang memahami bahwa Ihsan memiliki disleksia. Ia membantu Ihsan menemukan potensi dan kepercayaan diri melalui pendekatan belajar yang berbeda. Tokoh Nikubah ini penuh empati, kreatif, penyabar, dan inspiratif. Pak guru ini awalnya melihat Ihsan sering merasa diam, dan ketika ditanya apa masalah atau apa yang menjadi dirinya diam, tidak menjawab. Nah, dari situlah Bapak guru ini berusaha datang ke rumah Ihsan dan menjelaskan kepada orang tuanya bahwa anaknya ini tidak bodoh dan tidak nakal, tapi Ihsan ini mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata. Pak guru ini berusaha menjelaskan kepada kedua orang tua Ihsan bahwa Ihsan itu bukanlah anak yang bodoh, tetapi anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Ihsan mengalami disleksia, yaitu keterlambatan membaca dan menulis, tapi dengan kekurangan Ihsan tersebut, Ihsan mempunyai bakat tersendiri, yaitu bakat dalam bidang seni, khususnya melukis. Pak Nikubah ini berusaha meyakinkan guru-guru dan juga orang tua Ihsan bahwa Ihsan ini bisa dan mau membimbing Ihsan sampai bisa, dan pada akhirnya Pak guru ini berhasil membimbing Ihsan, dan akhirnya juga Ihsan menjadi pemenang dalam lomba melukis atau menggambar kalau tidak salah dalam video tersebut, dan berhasil mendapatkan juara, dan hasil lukisannya tersebut dijadikan sampul buku tahunan di sekolah. Tokoh bukunya yaitu Nafisore Awasti, yaitu ayah dari Ihsan yang memiliki harapan tinggi terhadap anak-anaknya. Ia sulit memahami kondisi Ihsan pada awalnya, tetapi akhirnya menerima kebenaran tentang disleksia ini. Untuk sifat dari ayah Ihsan ini yaitu ada keras kepala, ambisius, tapi akhirnya dari kesalahannya. Di awal sampai di pertengahan video, ayah Ihsan ini menganggap bahwa Ihsan ini anak yang bodoh, anak yang nakal, dan anak yang sulit untuk mendengarkan ucapan dari ayahnya. Dengan hal tersebut, ayahnya selalu menginginkan anak-anaknya yang terbaik. Ayah Ihsan ini selalu menganggap Ihsan anak yang tidak bisa apa-apa, sampai pada akhirnya Ihsan ketemu dengan Bapak guru seni tadi, dan dijelaskan oleh Bapak guru seni tadi, yang pada akhirnya menyadari bahwa anaknya ini tidak nakal dan tidak bodoh, tetapi anaknya memiliki keterbatasan dalam proses pembelajaran, yaitu disleksia. Selanjutnya ada Maya Awasti, yaitu ibu Ihsan yang mendukung anak-anaknya, tetapi awalnya juga tidak memahami tantangan yang dihadapi oleh Ihsan. Sifat dari ibu Ihsan ini yaitu penyayang, peduli, tapi bingung bagaimana ingin membantu Ihsan. Nah, untuk tokoh ibu ini pada awalnya juga bingung kenapa anaknya seperti ini, kenapa anaknya nakal,
kenapa anaknya susah untuk dibilangin atau cara bahasa kita itu bandel. Tapi Bu Ihsan ini mengetahui kalau anaknya ini memiliki kekurangan atau memiliki keterlambatan dalam proses belajarnya. Tapi Ibu Ihsan ini juga bingung bagaimana cara menghadapi tantangan atau masalah yang sedang dihadapi oleh Ihsan ini, yaitu disleksia. Ada Yohan Awasti, yaitu kakak Ihsan yang selalu memenuhi harapan orang tuanya dan juga menyayangi dan peduli pada Ihsan. Sifatnya itu disiplin, berprestasi dan sportif. Untuk Yohan ini sendiri di sini merupakan kakak Ihsan yang pintar dan berprestasi. Dia selalu memenuhi harapan orang tuanya. Nah, jadi berpatok kepada kakaknya, disitulah orang tua terutama ayah dan Ihsan bahwa harus menjadikan Ihsan ini sebagai anak yang cerdas juga. Tetapi ayah tidak mengetahui bahwa Ihsan ini mengidap disleksia. Pendukung itu guru kepala sekolah dan teman-teman Ihsan yang ada di sekolah, yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menganggap Ihsan anak yang nakal dan malas tanpa menyadari kondisi disleksianya. Sifatnya untuk lawan-lawan sulit atau kaku, tidak peduli dan menghakimi. Mereka selalu menghakimi dan selalu menjudge Ihsan bahwa Ihsan itu anak yang tidak bisa apa-apa, anak yang bodoh dan anak yang nakal. Disitulah Ihsan selalu dikucilkan dan juga dianggap bahwa anak ini seperti anak yang tidak benar. Selanjutnya tokoh yang inspiratif dan tersebut yaitu saya memilih untuk Sangkar Nikumbah, yaitu Bapak Seni, dimana seorang guru yang menunjukkan empati luar biasa terhadap Ihsan, memahami bahwa masalah anak itu bukanlah kemalasan atau ketidakmampuan, melainkan kondisi yang membutuhkan pendekatan khusus. Ia menyadari bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi yang berbeda. Mengapa saya memilih untuk ini? Karena Bapak ini mengetahui bahwa Ihsan ini mengalami disleksia dan melakukan pendekatan khusus kepada Ihsan agar bisa keluar dari masalah disleksianya dan berusaha untuk menjadikan anak ini pintar tidak sesuai kemampuannya atau sesuai dengan apa yang Ihsan miliki, yaitu melukis. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini yaitu film ini memberikan kesan bahwa pendidikan seharusnya membantu anak-anak menjadi versi terbaik dari diri mereka, bukan sekadar memaksa mereka memenuhi standar tertentu. Nah, saya sebagai seorang guru SD juga setuju dengan tokoh film dari Sangkar Nikumbah tersebut, karena kita sebagai seorang guru SD seharusnya mengetahui terlebih dahulu sifat dan karakter yang dimiliki murid kita di masing-masing, dan juga melakukan pendekatan khusus jika dilihat dari gaya belajar mereka yang sulit ataupun kebingungan. Kita sebagai seorang guru SD harusnya lebih bisa mengetahui itu dan tidak menghakimi atau menjudge dan mengatakan bahwa anak ini tidak bisa apa-apa, anak ini bodoh dan anak ini tidak tahu apa-apa intinya, karena hal tersebut bisa menjatuhkan mental anak yang kita didik. Dan untuk mental itu sembuh atau pulihnya itu menurut saya cukup lama, karena saya sendiri pernah mengalami kemudian atau gangguan mental dan itu cukup membekas di saya. Apalagi di anak usia 7-12 tahun, terutama adik SD, itu ingatannya sangat dekat atau sangat sensitif terhadap hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, dan itu akan terus terbawa hingga besar dan menimbulkan trauma khusus terhadap anak-anak tersebut. Sekian video penjelasan dari saya. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.